Halo, selamat bersua kembali dengan kami di Piccolo Official. Kita masih akan bercerita membahas segala hal yang berkaitan dengan masa depan daripada negeri ini ya. Jadi intinya itu adalah begini, bahwa kita itu rakyat. Rakyat itu sebetulnya tidak punya kewajiban untuk memikirkan keadaan negara ini. Jadi jika pun kemudian kita memikirkan negeri ini, itu kalau kata Cak Nun ya, itu ibaratkan kita itu sodakoh. Kita tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita ikut memikirkan negara ini. Jadi intinya kita ini seperti sodakoh. Kali ini kita akan menonton sebuah video dari masukan atau urun rembuk Amin Rais. Kegaduhan yang sudah sangat intens sekarang ini, yaitu gugatan saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi, itu diyakini diduga keras merupakan ijazah palsu. Kemudian saya kira Bambang Tri itu didampingi oleh kuasa hukum yang saya kira juga cukup tinggi kualitasnya. Saya kita lakukan, yaitu antara lain Profesor Dr. Egy Sujana, SH, MSI, kemudian Saudara Ahmad Khozinuddin, sarjana hukum, Saudara Yasin, sarjana hukum, dan Saudara Ricky F. Munte, SH, MH. Nah, memang saya sejak Gus Nur memimpin mubahalah pada Saudara Bambang Tri, itu saya mula-mula agak meragukan, karena sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadi rakyat biasa. Datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Jadi ini misalnya Pak Jokowi, ada orang menuduh Amin Rais ternyata ijazah SD, SMP, SMA-nya itu hoax, palsu, muzaik. Oke, kita berhenti sana ya. Jadi itu nasihat Bapak Amin Rais, yaitu menasehati kepada Jokowi ya. Kalau pingin gampang ya begitu, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terus dibawa ijazahnya. Artinya kan cukup mudah sekali ya. Tapi seorang Amin Rais jelas seorang yang sangat meragukan juga statementnya ya. Ini menurut saya si Bapak Amin Rais ini kan seorang singa tua yang terluka dalam kancah dunia perpolitikan kita itu. Kalau saya ibaratkan itu dia singa tua yang terluka. Tapi baiklah, kita akan lanjutkan mendengarkan dulu apa nasihat yang ingin didengungkan oleh Bapak Amin Rais ini. Kita lanjut. Dalam bahasa Arabnya itu tidak asli ya. Nah, maka saya tinggal menunjukkan di pengadilan itu, ya saya akan datang, kemudian saya tunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah 17 Juli tahun 1956 yang negeri itu memang sedang missing, sedang saya cari ya. Kemudian ijazah negeri SMP
Muhammadiyah dan SMP negeri, ini ijazah negeri resmi. Di samping itu dari ijazah SMP Muhammadiyah ya. Ya. Iya, dia kan ketua Kemudian, Muhammadiyah. Ijazah SMA negeri. Ya. Nah, di samping ijazah sekolah Muhammadiyah. Ya. Jadi SD 17 Juli 1956, SMP 14 Juli 1959, SMA 10 Juli 19. Kita lanjutkan ke poinnya saja ya. Ini poinnya apaan ya? Kita geser dulu aja. Nah ini. Mengambil S2. Ya. Saya mendapatkan ijazah S2 Master of Art itu 10 Januari 74. University of Notre Dame, tanpa foto memang tidak. Berarti kalau ijazah dokter itu tanpa foto. Ijazah atau diploma itu hanya nama, tanggal lahir, dan sertifikasi yang otentik dari perguruan tinggi bersangkutan. Saya lulus Januari tahun 10 tahun 1974. Kemudian wah, saya sama PhD saya lahir itu bareng. Itu dari UC, University of Chicago. Ya. Ini juga nggak ada fotonya. 20 Maret 1981. Nah, jadi kalau saya dituduh macam-macam, misalnya saya datang ke pengadilan ini loh, sehingga menurut saya akan mati kutu barangkali ya, akan patah. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Ya cukup mungkin 10 menit ya, Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya asli. Nah kemudian argumen Bambang V dan para advokat itu bisa salah. Tapi sebaliknya, kalau yang benar adalah yang digugat oleh Bambang Tri dan dibantu 5 advokat ya. Nah, tentu risikonya wallahu alam. Apakah MPR kemudian akan mengimpeach saudara Jokowi? Saya tidak tahu ya. Tapi itulah saya kira cara yang paling mudah. Jangan berpirot ke sana kemari, apalagi mengumbar secara liar. Ya. Para buzir-buzir itu malah makin ribut ya. Pak Jokowi malah citranya bisa jatuh. Jadi gagal saja Pak Jokowi datang kemudian tunjukkan, selesai. The case is closed dan nama Anda harum sekali. Oke, kita berhenti di situ sejenak ya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Amin Rais itu, ini memang benar. Tapi ketika saya melihat cara dia menyampaikan ucapannya itu, kalau menurut saya itu hampir sama dengan pernyataan yang lainnya, bahkan lebih sadis daripada Pak Amin Rais, daripada si Bambang Tri ini ya. Dia menyampaikan istilahnya memaksa, seolah-olah menuntun ke arah ijazah tersebut, tapi dengan cara yang lebih halus. Jadi ini Pak Amin Rais ini lebih bahaya juga. Dia menyampaikan tapi dengan cara yang sangat halus begitu. Ya gampang saja Pak Amin Rais, itu memang benar begitu. Ini masalahnya begini Pak Amin Rais ya. Bagaimana kalau sebenarnya nggak punya tapi ingin berkelit, kan susah gitu. Tolong carikan cara juga bagaimana caranya begitu. Seumpama Bapak Jokowi ini benar-benar tidak punya ijazah begitu, tapi ingin supaya lolos dari jeratan hukum, itu caranya bagaimana. Jadi begitu, jangan kalau punya ya iya tinggal nunjukin saja. Masalahnya kan bukan begitu ya Pak Amin Rais ya. Coba ya itu namanya juga singa tua ya. Dia berstatement lebih halus sekali, lebih mengena ke arah sasarannya, tapi seperti seolah-olah menasihati padahal menuntun narasi ke arah situ. Wah, itu canggih, kecanggihan di Pak Amin Rais ya, itu namanya kecanggihannya, itu begitu. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga para sahabat sekalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tetap sejahtera, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah.
Akhirul kata, wassalam.